enggak kok ini tuh hal yang biasa terjadi dalam hubungan. Enggak kok ini tuh masih oke, enggak kok. Makin sakit. Habis denial itu anger. Akhirnya kita marah. Memang cinta itu seadiktif itu. Gitu. Kita akan berusaha untuk mendapatkan si cinta tersebut gitu, orang yang kita cintai tersebut. Bahwa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Apakah itu betul? Lebih baik. Aku udah janji sama Syafira aku mau nyanyi lagu itu di awal episode ini. Karena kita hari ini mau ngebahas tentang broken hearted. While I'm lonely, nyanyikan terus. Tahu kan lagu broken hearted kan? Life's not banyak, over. Lagu broken hearted tuh banyak banget. Iya sih bener. Ada yang justru ceria nadanya, ada yang justru sedih juga sampai kayak hidup ini tidak berakhir loh karena kamu rasain sakit hati. Nah, hari ini kita mau spesifiknya ngebahas tentang sakit hati yang tentang cinta. Disakiti karena cinta. Pernah nggak Syafira ngerasain sakit hati karena masalah percintaan? Oh, karena percintaan? Pernah. Proudly say pernah. Lebih banyak sakit hati daripada mencintainya. Lebih banyak sakit hati daripada jatuh cinta. Oh iya. Lebih banyak patah hati dibanding jatuh cinta. Pernah banget dan kayaknya itu was the worst deh. Maksudnya broken hearted, pertama kali ngerasain broken hearted bukannya cinta monyet ya. Tapi ketika sudah mengerti tentang mencintai seseorang di usia yang dewasa gitu. Kayak udah berpikir untuk serius dan sebagainya. Maksudnya kayak udah ada setup plan dan sebagainya. Aku inget banget perasaan itu sampai keluar sensasi fisiknya. Jadi aku mengalami heartburn tiba-tiba jam 3 pagi aku kebangun. Jadi sebelum heartburn setahun nonstop setiap malam tuh kerjaan aku nangis. Nggak ada hari nggak nangis? Nggak ada, setiap malam. Karena kenapa aku inget? Karena aku nulis. Jadi aku sampai sekarang aku masih punya bukunya. Jadi kayak banyak yang si tulisannya udah mulai luntur karena kena air mata. Jadi kayak bener-bener nangis setiap hari selama 1 tahun. Nah in between those period gitu ya, di tengah malam aku inget banget aku lagi tidur, aku kebangun sampai aku bangunnya tuh nggak bisa tegak gini, Vin, karena sakit yang luar biasa di bagian ulu hati gitu. Aku tuh sampai keluar kamar ngetok kamar mamaku gitu, kayak bilang sakit banget gitu, sakit banget. Aku ke dokter besokannya. Dokternya cuma gini doang, mikirin apa? Di situ aku tahu bahwa patah hati yang aku rasain efeknya pun ke fisik. Maksudnya berdampak ke sakit yang bisa dirasain secara fisik. Itu adalah patah hati pertama kali. Ya maksudnya waktu SMA gitu-gitu sama kakak kelas tuh nggak jadi gitu. Tapi ini bener-bener aku alamin dan butuh waktu sampai momen itu selesai adalah kurang lebih 2 tahun. Sampai si emosi itu mereda, kayak udah nggak ke-trigger, udah bisa kayak gitu. Itu kayak gitu. Itu patah hati. Wow. Itu yang aku rasain. Bener-bener sampai sakit hati ya. Secara harafiah sakit hati. Sakit hatinya. Padahal sebenarnya nah itu ulu hati. Padahal sebenarnya kan kalau ngomongin hati secara kedokteran liver, ya kan beda. Tapi sakitnya tuh di sini. Bener. Kayak lagu kan. Bener. Gimana, Sin? Kalau aku tuh pernah, tapi mungkin karena orang itu cenderung denial kali ya kalau misalnya ngomongin soal perasaan sakit hati. Karena kan kalau ngomongin sakit hati tuh nangis apa jadi gue rapuh banget sih gitu. Jadi kadang suka ngasih tahu diri, apaan sih Sin, biasa aja kali, nggak usah sakit hati gitu. Sama diri sendiri pun kayak galak. Karena menolak untuk sakit hati. Tapi pasti aku pernah sih ngerasain sakit hati. Patah hati? Lebih tepatnya kecewa kali ya. Sampai patah hati banget sih nggak pernah. Karena aku belum pernah in relationship. Jadi pernahnya kayak ngerasain calon gue nggak jadi gitu. Tapi kan berarti mungkin nggak sedalam Syafira yang udah sampai mungkin deep in relationship. Perasaannya deep. Tapi kita nggak dalam relationship.
tapi karena pada waktu itu pengalaman kayak it was really intense, kayak real banget nih gitu. Tapi akhirnya ada terus orangnya ghosting. Zaman dulu tuh belum ada istilah ghosting, taunya ngilang aja pokoknya. Ternyata tuh, dan akhirnya beberapa waktu aku tunggu dan sebagainya, akhirnya aku selesaikan, aku ajak ngobrol dan sebagainya. Penolakan itu yang membuat aku patah hati. Tapi patah hati dan ada sensasi fisik, ada rasa sakit di bagian ulu hati. Gitu. Nah, anehnya itu ya, kalau misalnya kita ngerasain sakit hati, karena aku juga pernah hit banget lagi sakit hati, terus tiba-tiba kok kayak ketusuk ya bagian ulu hati gitu. Padahal kan sebenarnya apakah emang letak hati dan perasaan itu adanya di ulu hati? Terus kenapa sampai ngerasanya kayak ditusuk gitu, bener kayak lagu-lagu kayak hati gue kayak terasa tertusuk gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol secara lebih saintifiknya ya. Kita pengen dengar juga dari Mas Hilmi Hakim yang sudah hadir di sini. Lengkapnya Mas Muhammad Hilmi Hakim. Kita bacain dulu profilnya. Betul, jadi kita bakal membahas tentang broken hearted barengan sama Mas Muhammad Hilmi Hakim. Mas Hilmi ini, biasanya panggil Mas Hilmi ya. Mas Hilmi adalah seorang psikolog klinis dewasa, khususnya dalam permasalahan kecemasan, depresi, permasalahan seputar orientasi seksual dan juga identitas gender. Nah, Mas Hilmi ini juga bersertifikat art therapy practitioner dan saat ini tergabung di beberapa wadah psikolog dan juga praktek di Oratio Fide Clinic di Bandung. Nah, jadi saat ini hadir di sini kebetulan orang yang membuat aku patah hati tinggalnya di Bandung. Jadi kerimain. Iya. Bandung ya. Iya, gitu kan. Jadi itu yang aku rasakan. Jadi patah hati sampai berefek ke fisik. Nah, mungkin Mas Hilmi sebagai seorang psikolog bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi pada diriku ketika mengalami patah hati itu. Nah, sebenarnya gini, ini sebetulnya ranahnya kedokteran. Oh gitu? Tapi iya, aku ke dokter sih waktu itu. Kenapa? Waktu itu aku ke dokter kan. Nah, saya juga pernah nih baca tentang yang namanya broken hearted syndrome. Jadi itu tuh sebetulnya sindrom fisik yang dia mimicking heart attack. Jadi sebetulnya memang kenapa bisa kayak gitu? Itu biasanya karena stres yang luar biasa. Kan patah hati itu sangat menyakitkan ya. Sakit banget. Seringkali orang tuh bilang kalau lu mah gara-gara cowok aja atau gara-gara cewek aja lu sampai kayak begitu. Ya emang sakit gitu. Sakit. Salah satu emotional pain yang paling painful adalah memang heartbreak gitu. Patah hati. Jadi sebetulnya bisa sampai kayak gitu memang gitu. Bisa sampai yang tadi nyeri dada, terus sesak nafas, itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ketika kita stres itu ya tadi otak kita memerintahkan tubuh kita buat ngeluarin hormon-hormon stres. Hormon stres tadi yang sebetulnya membuat jadi badan kita kaku, jantung kita berdebar lebih cepat. Dan kalau terlalu intens itu bisa memang menyebabkan jadinya sakit dada, sesak gitu sebetulnya. Wow. Jadi sebetulnya dari rasa sakit karena perasa emosi itu bisa dirasakan sensasi fisiknya. Betul, karena balik lagi emosi itu diaturnya di otak. Nanti ketika kita merasakan emosi yang tidak menyenangkan, nanti dari otak itu bakal dikirim sinyal ke kelenjar lah. Nanti kelenjarnya ngeluarin hormon stres, yang hormon stres itu bisa akhirnya dirasakan fisik. Wow. Itu kan dari sisi fisik ya. Sedangkan efek atau dampak dari sakit hati itu bisa macam-macam banget, mulai dari beneran kayak kerasa ketusuk tadi yang aku bilang, ada juga yang sampai stres dan trauma, sampai bahkan mau bunuh diri karena patah hati atau putus cinta gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama adalah apa aja sih trigger-trigger dalam sakit hati ya, khususnya dalam percintaan, dan juga efeknya secara psikologis dan kepribadian juga seperti apa, karena kan sampai ada yang hilang jati diri, ngerasa nggak berharga. Gitu. Bahkan trust issue juga, gitu. Sebenarnya gini, ketika kita ngomongin tentang broken heart, itu tidak hanya ketika kita mungkin putus cinta. Bahkan ketika tidak dalam hubungan percintaan pun bisa broken heart. Bisa kita suka sama orang, ternyata orangnya nggak suka sama kita. Itu juga broken heart. Gitu. Seberapa parah tergantung. Tergantung bagaimana orang tersebut memandang si masalah ini.
Pandangan orang ya dibentuk sama bagaimana dia dibesarkan. Gitu. Bisa ada orang yang misalnya diselingkuhin. Iya. Ada yang pernah nggak ngerasain diselingkuhin? Saya sih belum. Aku sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Diselingkuhin enggak ada masalah. Katanya nih, kalau dalam percintaan diselingkuhin itu paling sakit. Sakit banget. Oke. Gitu. Kenapa? Karena diselingkuhin ini misalnya, dia bisa menyebabkan berbagai emosi. Bisa jadi nggak cuma sedih, tapi juga marah, cemas, bingung gitu. Itu bisa disebabkan sama perselingkuhan misalnya. Dan tiap orang beda menghadapi perselingkuhan. Ada yang lebih ke marah, ada yang lebih ke sedih, ada yang lebih ke cemas dan sebagainya, beda-beda. Misal nih, kalau orang melihat perselingkuhan itu dia melihat perselingkuhan ini dia tuh sebagai orang yang merasa kalau si pasangannya ini sudah menyakiti atau merusak harga dirinya dia. Marah tuh yang keluar. Gitu. Ada juga yang lebih ke sedih gitu perasaannya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa bahwa oh ternyata selingkuhannya lebih baik dari saya. Gitu. Okay. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan selingkuhan pasangan saya, bisa gitu. Terus akhirnya yang muncul lebih kesedih daripada marah, gitu. Jadi setiap orang akan berespon berbeda-beda walaupun sama masalahnya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau dari cerita patah hati tadi, gitu ya, patah hati ini kayak jadi pemantik ya emosi-emosi yang lain. Kayak misalnya rasa marah tadi atau mungkin dan maksudnya si dampaknya gitu ya akan menjadi banyak gitu. Maksudnya akhirnya jadi trust issue gitu. Itu gimana? Paham. Jadi sebetulnya broken heart itu adalah kombinasi dari berbagai emosi yang nggak menyenangkan. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah dalam hubungan, terus marah, sedih, kesal, gitu itu kan menyakitkan. Nah, si rasa sakit itu yang pada akhirnya disebut broken heart. Gitu. Jadi kombinasi dari berbagai emosi. Lengkap ya? Gitu. Nah, bisa juga jadi cemas gitu. Kenapa? Karena oh, pasangan saya itu ternyata bisa loh ngelakuin perselingkuhan misalnya gitu. Akhirnya dia selalu curiga kalau pasangannya kemana gitu. Nah, itu trust issue sebetulnya. Trauma. Gitu. Trauma. Aku tuh kadang ngerasa gini deh, kayak karena takut sakit hati, meskipun sebenarnya nggak banyak pengalaman sakit hati yang dirasain gitu ya. Mungkin kalau dibilang tadi cerita Syafira lebih ekstrim lah gitu. Tapi karena takut sakit hati itu jadi gue mau jaga hati gue buat gue nggak suka sama orang deh, gue nggak mau jatuh cinta karena gue takut sakit hati. Padahal ya itu kan resiko jatuh cinta ya, lu bakal tetap tersakiti gitu, either ini orangnya baik atau enggak, iya nggak sih? Nah itu gimana? Kita cuma bisa meminimalisir. Karena mau sebaik apapun pasangan yang kita dapatkan, dia pasti ngelakuin kesalahan. Dan kita pasti ada nggak sukanya sama pasangan. Cuma memang ya tadi, betul, untuk memilih pasangan itu kita memang perlu perlu meminimalisir kejadian rasa sakit hati dengan kita paham dulu diri kita sendiri, apa yang membuat kita sakit, apa yang membuat kita sedih. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang membuat kita sedih dan sakit, terus akhirnya semua orang jadinya nggak lolos seleksi. Gitu. Kan seringkali orang karena satu masalah jadinya nggak mau pacaran sama semua orang. Gitu. Betul. Padahal masalahnya cuma satu, karakteristik orang yang kayak gitu ya nggak semua orang kayak gitu. Gitu. Wow. Jadi memang perlu dilihat juga. Perlu dilihat juga ya. Berarti nggak bisa didina ya sebenarnya. Maksudnya jangan menghindari takut sakit hatinya, tapi belajar untuk mereduce tadi. Belajar untuk mereduce dan bagaimana kita bisa menghadapi suatu masalah dalam hubungan. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang patah hati, ngomongin tentang cinta gitu ya, kan banyak sekali artikel gitu atau tulisan yang bilang cinta itu kan umum, universal gitu. Ada kejadian juga gitu patah hati karena cinta sama petnya. Itu juga menyebabkan patah hati dan kesedihan mendalam. Ada juga patah hati karena kehilangan sosok yang paling dekat kayak ayah gitu. Biasanya itu terjadi apalagi di anak perempuan dan sebagainya gitu. Nah, aku pengen tahu apakah sama patah hati yang dirasakan seseorang ketika
gagal dalam percintaan atau urusannya romansa gitu, sama nggak patah hatinya dengan patah hati dengan pet, dengan hewan peliharaan, dengan kehilangan sahabat? Kadang-kadang ada itu juga menjadi trauma. Terus juga hubungan keluarga kayak gitu. Itu sama nggak sih, Mas Helmi? Sebetulnya gini, kalau misalnya kita ngomongin cinta, kita harus tahu dulu cinta itu apa. Selama ini kita berpikir bahwa cinta itu adalah emosi. Padahal ternyata penelitian terbaru menunjukkan bahwa cinta itu motivasi. Kenapa disebut motivasi? Karena sebetulnya cinta itu mendorong kita untuk mendapatkan sesuatu yang menyebabkan emosi menyenangkan. Gitu. Kita kalau misalnya deket sama seseorang dan ternyata dia menyebabkan kita senang, kita akan termotivasi untuk mendapatkan orang tersebut. Gitu. Melakukan hal yang baik untuk orang tersebut gitu kali ya? Untuk mendapatkan. Untuk mendapatkannya justru. Mendapatkan orang tersebut gitu, supaya orang tersebut bisa terus-terusan ada bersama kita. Jadi ternyata ini, harusnya saya nggak salah ya, karena saya udah baca penelitiannya. Jadi ternyata ketika kita sedang jatuh cinta atau sedang patah hati, itu sama bagian otak yang menyala, itu sama seperti ketika kita adiksi kokain. Gitu. Jadi memang cinta itu seadiktif itu. Gitu. Kita akan berusaha untuk mendapatkan si cinta tersebut gitu, orang yang kita cintai tersebut. Gitu. Nah, hubungannya dengan rasa sakit, ketika harapan kita tidak terwujud, ya pasti sakit. Gitu. Kita nggak bisa bertemu dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, ya pasti sakit. Terus pertanyaannya, apakah sama ketika dengan hewan atau dengan pasangan atau dengan orang tua? Tergantung bagaimana kita menilai si objek cinta atau subjek cinta tersebut. Misal gini, ada satu anak misalnya gitu, dia orang tuanya sibuk banget, sampai satu-satunya teman di rumah adalah kucing. Kucingnya ini sudah menemani dia selama mungkin 10 tahun, gitu ya, 10 tahun. Terus akhirnya kucingnya meninggal. Nah, si anak ini akan merasakan bahwa ketika dia kucingnya mati, itu dia akan merasa bahwa dia seperti kehilangan sahabat. Gitu. Karena rasa cinta itu. Karena rasa cinta tadi, gitu. Si sumber adiksinya hilang. Sumber adiksinya hilang. Sebetulnya gini, kenapa disebut adiksi gitu ya? Karena sebetulnya ketika kita mencintai atau bertemu bersama dengan orang-orang yang menyenangkan buat kita, otak kita ngeluarin happiness hormones. Gitu. Ada dari tadi kan kita ngebahasnya hormon-hormon stres ya, tapi sebetulnya ada happiness hormone juga. Gitu. Serotonin, dopamin, oksitosin dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya ketika kita tidak bersama dengan pasangan, kita craving for that hormones gitu. Kita pengen hormon itu keluar lagi, makanya ketika berdekatan dengan sumber cinta, kita rasanya senang dan kita ingin terus-terusan ada di sekitarnya gitu. Wow, ini menarik ya gitu. Ini jadi membuat aku gini mikir. Dulu ketika patah hati, karena kayaknya itu the worst patah hati, dan setelah itu aku tidak mengalami perasaan seburuk itu lagi gitu, walaupun ya patah hati lagi gitu. Cuma maksudnya kayaknya nggak mengalami sensasi seperti itu. Nah, apakah level orang patah hati gitu ya, pertama, kedua, ketiga misalnya gitu, itu akan berbeda-beda, akan improve gitu. Maksudnya level toleransinya berbeda apa gimana? Toleransi akan meningkat selama orang tersebut belajar. Jadi kenapa hubungan pertama biasanya sangat menyakitkan? Karena kita belum belajar bagaimana caranya menghadapi si rasa sakit itu. Tapi ketika pacar kedua tuh, kemarin gue waktu lagi sakit hati, gue akhirnya bisa bangkit lagi dengan cari achievement. Atau gue dengan ngobrol dengan teman-teman, mempererat hubungan dengan support system. Selanjutnya ketika dia sakit hati lagi, dia sudah tahu apa yang bisa dilakukan, walaupun tetap sakit. Jadi reframing ya istilahnya. Reframing. Wah, seru banget ya. Jadi kalau patah hati, cari yang baru. Bisa, tapi kita healing dulu. Jangan sampai langsung, karena kalau langsung, kalaupun boleh sih, misalnya kita baru patah hati nih, baru putus cinta, terus kita mau cepet-cepet cari yang baru, ya boleh, tapi kita perlu kasih tahu ke calon pasangan kita ini atau yang lagi deket, kondisi kita sedang seperti apa, biar fair.
Kalau nggak dikasih tahu kan nanti tiba-tiba kita ngeghosting atau apa segala macam kan itu juga nggak enak buat sih. Ini menarik. Ini fakta yang sangat menarik karena banyak orang yang nggak tahu gimana cara mengatasi patah hati. Hanya taunya patah hati galau berlebihan, yang ada istilah susah move on karena nggak paham konsep cinta tadi. Iya nggak sih, konsep cinta, bahwa cinta adalah motivasi. Maksudnya gini, kalau cinta adalah sebuah motivasi dan harapan kita si motivasi ini berubah gitu ya, karena pasti segala hal berubah, hilang atau emang ya udah gitu. Berarti kan kita punya kemungkinan untuk kesempatan gitu ya, mempunyai motivasi yang berbeda. It's a hope gitu loh buat orang-orang yang patah hati gitu. Iya. Orang yang susah move on itu dia memegang terlalu erat harapan yang sebenarnya udah nggak bisa diambil. Gitu. Tapi kepo juga sih, kayak misalnya ya orang sakit hati dalam hubungan, terus akhirnya mencari motivasi lain, tapi cepet banget nih, tapi orang tuh nggak bisa ngebedain lo lagi coba move on atau lagi lari aja nih dari perasaannya dia. Makanya kan, kok lu baru putus kemarin udah punya pacar lagi, gue nggak bisa nih kayak gini terus. Nah tapi kan dipertanyakan, lo ini pelarian atau emang lo bener-bener nih gitu. Nah gimana sih cara ngebedainnya? Oke, kita lihat aja dia hasil dari apa yang dia lakukan, itu dia bisa menjalin hubungan yang baik nggak dengan orang yang baru. Ya kalau misalnya dia bisa, ya berarti memang dia caranya seperti itu. Dan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia jadinya nebar cinta tapi habis itu ditinggal orangnya, ya itu mah dia lagi rebound. Temen gue pernah, jadi kan baru putus, terus udah jadian, nyebut pacar barunya pakai nama mantan. Oh wow. Jeng gitu. Belum bisa menghilangkan kebiasaan. Nyari sosok justru kan pengganti yang sebenarnya mirip. Iya. Nah ngomongin tentang patah hati lagi gitu. Patah hati karena cinta pastinya ya, kita ngomongin spesifik gitu. Berarti apa yang mesti seseorang lakukan ketika ada di fase patah hati nih gitu. Yang udah nih, ini strike nih, udah strike, udah patah hati, kayak kadang-kadang orang pertama kali mengalami hal tersebut tuh bingung, yang tadi pasti bingung, sedih, takut, muncullah emosi-emosi yang lain, trust issue, trauma, sampai yang tadi Cynthia bilang takut untuk memulai, males deh gitu. Padahal sebetulnya tadi tuh balik lagi, kalau cinta adalah motivasi, sayang sekali kalau kita melewatkan kesempatan berikutnya, karena siapa tahu aja kesempatan berikutnya karena kita belajar ini akan menjadi momen yang membawa kita ke level yang lebih baik gitu. Apa yang mesti orang lakuin sih Mas Hilmi supaya nggak ada lagi nih generasi galau, masih susah move on. Mohon maaf. Oke, sebenarnya galau tuh nggak apa-apa. Galau nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Nggak boleh stuck. Nggak boleh stuck. Nah, kenapa kita bisa stuck dengan masa lalu kita? Karena kita tadi masih tetap berpegangan pada harapan yang sebelumnya. Gini, mungkin kita semua pernah berada di kondisi di mana kita punya pacar nih, punya pasangan. Terus dia awal-awalnya memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat kita, tapi lama-lama kok jadi banyak pahitnya, banyak sakitnya. Nah, orang yang susah move on itu biasanya dia terfiksasi itu apa ya, bahasa gampangnya tuh dia menetap di momen, dia stay di momen bahagianya. Momen bahagia itu. Jadi harapan dia adalah momen bahagia itu bisa turun lagi. Padahal sudah berbulan-bulan semuanya cuma rasa sakit. Gitu. Kita udah coba usaha supaya hubungannya bisa baik lagi, tetap nggak bisa. Ya udah, berarti harapan tersebut sudah tidak bisa kita ambil dari orang tersebut. Gitu. Dan kita perlu pelajari apa yang membuat harapan ini nggak bisa lagi diambil ya. Bukan diambil, diraih. Gitu ya. Apakah dari kitanya atau memang ada karakteristik dari pasangan kita gitu yang pada akhirnya itu nggak bisa tercapai lagi. Nah, kalau misalnya memang kita melihat bahwa oh ini adalah sesuatu yang memang sudah terjadi gitu ya, nggak bisa kita raih lagi. Yang pertama kita perlu acceptance gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang patah hati, kehilangan pasangan, itu sebetulnya kita ngebahas tentang grieving. Betul. Grieving. Pernah dengar step-step grieving gitu? Belum. Nangis ya, maksudnya maksudnya kayak yang aku tahu sih gitu ya, gitu kayak dibiarin aja rasa dukanya itu. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya ketika kita kehilangan seseorang, ada beberapa tahap yang kita alami, tapi
bisa jadi kita tidak mengalami semua tahapan, bisa jadi loncat dan sebagainya. Tahap Itu pertama, denial. Oke. Jadi ketika misalnya Check. pasangan kita misalnya selingkuh atau pasangan kita menyakiti kita, gitu ya, menyakiti secara fisik, secara verbal, kita masih denial. Enggak kok, ini tuh hal yang biasa terjadi dalam hubungan. Enggak kok, ini tuh masih oke. Enggak kok. Makin sakit. Habis denial itu anger. Akhirnya kita marah. Check. Marah pada diri sendiri. Refleks ya. Sambil refleksi. Saya juga sambil refleksi sih. Oh ya gitu. Iya. Nah, Denial, anger. itu kita marah sama diri sendiri atau orang lain, sama pasangan kita misalnya gitu. Kenapa sih dia ngelakuin ini? Aku tuh nggak pantas di kayak giniin apa segala macam. Tapi tetap ketika anger itu biasanya tetap masih ada hope untuk balik lagi. Aneh ya manusia gitu memang gitu. Marah tapi ngarep. Iya, marah tapi ngarep gitu. Nah, dari anger itu ada bargaining. Bargaining tuh kayak gue bakal ngasih apa aja deh supaya hubungannya bisa baik lagi. Cek, oke. Terjadi dalam kehidupan nyata, saudara-saudara. Oke. Habis bargaining, kalau misalnya ketika kita bargaining terus kita tidak mendapatkan apapun, akhirnya kita hopeless. Dari hopeless itu masuk ke tahap depression. Depression ini adalah tahap di mana kita sudah tahu bahwa udah nggak ada yang bisa kita lakuin. Biasanya itu sedih rasanya, terus tidak termotivasi ngelakuin apapun. Nah, dari depression ketika kita sudah bisa mengambil kembali apa yang hilang, dalam artian mungkin mengganti sosok pasangan dengan keluarga, support system, gitu ya, mencari achievement dan sebagainya, masuk ke fase acceptance bahwa siapa yang sudah hilang dari hidup kita ya sudah gitu. Itu menjadi pembelajaran dan menjadi pengalaman hidup kita ke depannya. Apa yang mau dilakukan? Itu fase acceptance. Nah, tapi dari semua 5 tahap tadi, sebetulnya nggak harus semua dilalui. Gitu. Jadi ada orang yang begitu sakit hati, langsung acceptance. Ada aja gitu. Karena mungkin dia sudah terbiasa. Jadi kayak, ya udahlah gitu. Atau ada juga nggak ada anger dia. Jadi dia langsung ke bargaining. Atau langsung ke depression. Udah nggak bisa apa segala macam. Jadi kondisi grieving ini seunik manusia. Jadi semuanya berbeda. Manusia unik, cara untuk grievingnya juga unik. Beda-beda. Kayak aku berhenti di level bargaining. Bounce back gitu, nggak sampai ngalamin depression. Langsung bounce back, dan dari proses bounce back ini I accept gitu. Karena memang ada satu kejadian di mana orang itu menikah, dan itu kan sesuatu hal yang udah nggak bisa aku lakukan lagi kan gitu. Jadi I accept gitu bahwa emang ya udah kita nggak sama-sama. Dan dari situ momen itu yang menjadi titik balik gitu, bahwa yes, aku ngalamin broken hearted. It was long period of broken hearted gitu. Tapi setelah aku menerima, ya itu akhirnya si level patah hatinya setelah itu, enggak kayak dulu ya, gitu. Enggak, gitu. Aku jauh lebih bisa mengelola dan sebagainya kayak gitu. Memang ada kayak tadi Cynthia bilang, jadi rada ragu untuk mau kenal lagi, mau deket sama orang baru dan sebagainya gitu. Memang ada fase kayak gitu. Nah, apakah orang akan mengalami hal itu setelah mengalami patah hati yang mendalam? Ada rejection, ada wall antisipasi kali gitu ya, dan sebagainya, atau sebenarnya itu hanya cara coping mechanism orang yang berbeda-beda? Itu kan proses pembelajaran ya sebetulnya. Traumatic event juga sebetulnya adalah proses pembelajaran gitu. Nah, jadi ketika kita pada akhirnya setelah itu jadinya lebih selektif, artinya sebetulnya kita mau melindungi diri kita dari hal-hal yang menyakiti, jangan sampai yang kemarin tuh kejadian lagi. Jadinya lebih selektif, and it's okay. Jadi itu adalah sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Gitu, jadi nggak masalah gitu. Cuma memang jadinya kita butuh proses lebih lama untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Mencari motivasi yang baru, atau menemukan motivasi yang baru. Menemukan motivasi yang baru, dan kita jadinya belajar. Sebetulnya kita tuh siapa sih dari rasa sakit yang kita hadapi? Kita siapa? Apa yang membuat kita sakit? Apa yang kita butuhkan dari pasangan sebetulnya? Dari proses pembelajaran itu akhirnya jadilah indikator mungkin ya, atau kriteria gitu. Terus akhirnya nanti pada akhirnya kita menyeleksi siapa yang akan menjadi pasangan kita.
Mas, katanya kan ada yang bilang sakit hati itu ibaratnya satu kayu yang kayak udah disakitin, dipaku, dicabut sekalipun masih akan ada bekasnya gitu ya. Jadi kalau seseorang udah tersakiti, hatinya tuh udah bisa dibilang kayak udah bolong-bolong gitu. Tapi bener gak sih sebuah ilustrasi kayak gitu? Apakah emang sebenarnya ketika sakit hati, lu bisa kok pulih untuk gak membiarkan hati lu terus bolong-bolong gitu? Oke. Kalau misalnya analoginya kayak gitu, gangguan psikologis nggak akan bisa diperbaiki dan nggak bisa sembuh. Sebetulnya luka kita bisa kita sembuhkan, gitu. Tapi memang butuh proses. Ya, balik lagi nih, gitu. Kembali ditekankan bahwa kondisi patah hati bukan kondisi permanen. Betul. Bahwa sebetulnya orang tuh bisa pulih dari kondisi patah hati asal memang mau melewati berbagai macam prosesnya. Iya, dan proses pembelajarannya. Dan belajar, proses pembelajarannya juga harus dilewatin. Nah, itu kan yang menimpa diri sendiri, gitu kan, mengatasi patah hati. Gimana kalau kita menghadapi orang yang patah hati? Kadang-kadang orang yang patah hati berdasarkan pengalaman lagi, gitu ya, ada orang yang bisa bercerita, curhat gitu. Wah, curhat gini segala macam. Ada orang tipe yang diam dengan cara yang lain, menulis atau journaling dan sebagainya, atau gitu deh, lewat lagu, lewat segala macam. Terus gimana caranya kita berhadapan dengan orang yang patah hati sehingga kita nggak membuat situasi patah hati ini menjadi lebih buruk? Karena balik lagi, patah hati bisa menimbulkan sensasi fisik loh gitu. Ada yang tadi sempat Syafria bilang, tiap ketemu dia cerita itu mulu aja ya. Cerita ke semua orang, cerita curhat lagi kesakit hatiannya. Jadi kayak terlarut-larut gitu. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya kita bahas bagaimana menghadapi orang yang lagi patah hati, broken heart gitu. Kita jadinya ngebahas tentang basic counseling. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik? Yang pertama sebenarnya kita butuh empati. Butuh empati itu berarti adalah kita mencoba untuk merasakan apa sih yang dia rasakan, kenapa sih kejadian itu bisa membuat dia sesakit hati itu. Gitu. Kenapa? Karena tanpa empati kita jadi judgmental. Misalnya kayak, lu tuh gara-gara gitu doang masa sakit hati apa segala macam di awal. Jadi kita udah langsung ngasih judgement itu, akhirnya nanti orangnya nggak mau cerita. Akhirnya kita jadi nggak bisa bantu. Yang kedua adalah namanya unconditional positive regard gitu. Jadi kita memberikan penerimaan gitu ya. Seperti apapun cerita orang tersebut. Karena bisa jadi apa yang membuat dia sakit hati itu tabu buat kita. Gitu. Kita perlu belajar bahwa semua orang tuh berbeda dan mungkin apa yang dia rasakan atau apa yang dia terjadi sama dia itu tabu buat kita. Dan ya udah gitu, itu kan sudah terjadi. Kita menerima itu. Sebetulnya dua hal itu aja yang pertama kita miliki supaya orang itu bisa nyaman sama kita. Lalu apa tindakan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita perhatikan ada yang berubah nggak dari dia. Misalnya dia jadi lebih murung atau jadinya senewan marah-marah terus. Kita sampein, kok lu ini sih apa sekarang jadinya jadinya kayak murung gitu, atau jadinya sering marah-marah, lagi ada masalah gitu. Kita tanya kayak gitu. Nah itu sebetulnya mengundang dia untuk bercerita sama kita. Undangannya terserah dia mau diterima atau enggak. Kalau dia nggak mau cerita, ya udah biarkan saja. Tapi kita ingatkan bahwa ya udah kalau misalnya lu mau cerita, cerita ya gitu. Gua nanti pasti bakal dengerin, misalnya gitu. Undang aja dia buat cerita. Nah nanti kalau misalnya ternyata dia mau cerita, ya sudah biarkan dia bercerita. Jangan kasih tanggapan yang kayak ya lu sih misalnya gitu, atau ya lu tuh salah misalnya gitu. Enggak, kita namanya refleksi feeling dan refleksi konten aja. Jadi kita, oh iya lu marah ya gara-gara dia ngelakuin ini ke lu, atau lu sedih ya gara-gara dia ninggalin lu. Validasi gitu. Terus kita simpulin apa yang dia sampein. Udah, sebetulnya dengan seperti itu ada proses terapeutik. Gitu. Sampai situ aja dulu. Nah setelah itu kita tanya, nah masa lalu kan ini nih, lu ada kepikiran gak mau ngapain? Gitu. Biar dia berpikir, jadi jangan dari kita dulu. Oh wow, ini gitu. Penting ya. Ini penting. Kadang-kadang orang tentu kasih solusi gitu ya. Iya sih benar, diceramahin balik ya. Dikasih solusi, lu nih gini deh, gini gitu. Lu gak usah gitu-gitu deh, gitu-gitu ya. Biasanya solusinya ditolak.
Karena Iya. dia merasa makin salah, oh gue makin salah ya berarti. Gitu, biar dia mikir dulu. Nah kalau dia nggak punya jawaban, baru kita bisa kasih pandangan. Pengalaman gue sih gini. Menurut lu gimana? Jadi dibalikin lagi ke dia. Lu mau nggak ngikutin cara gue atau ada cara lain? Jadi kita balikin karena itu masalahnya dia bukan masalah kita. Udah sebetulnya itu sih cara untuk menghadapi orang dengan permasalahan apapun ya. Iya. Gitu. sakit hati ya. Nggak cuma broken heart tapi lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa juga kayak gitu. Butuh kesabaran ekstra kayaknya ya. Karena kan sering kali kita ketemu orang sakit hati itu ya mungkin dia otaknya keblok atau gimana karena perasaannya menguasai kali ya. Jadi ada kalanya kita, aduh nih orang nangis mulu kan jadi kebawa gimana gitu, secara energi kita juga terkuras sama orang-orang yang lagi ngerasain sakit hati. Cuma dibutuhkan empati tadi ya, supaya kita bisa ya menemani dia tanpa akhirnya jadi udah gue gak mau ketemu sama lu, kayak gue capek tiap hari dengan lo curhatnya gitu. Kadang-kadang kita kayak lagi gitu ya. nangis mulu ya kan gitu. Oke. Jadi ini juga ngingetin lagi kali ya apa yang dibilang sama Mas Helmi di sini, bahwa ketika orang datang dengan situasinya dia gitu, kadang-kadang nggak semua orang minta solusi kan di saat awal. Kadang-kadang ada orang emang cuma mau rilis baggage-nya aja gitu, atau begitu pengen mungkin kita jadi orang yang dipercaya gitu, jadi emang kita mesti menjaga kepercayaan dari orang lain juga gitu ya. Biasanya mereka cuma mau buang sampah. Aja. Nah tinggal kita nih gimana, apakah kita mau nampung sampahnya karena ada orang yang jadi kepikiran jadi ikutan juga gitu, atau memang kita harus ada di idealnya kita ada di situasi yang netral gitu. Ada untuk orang tersebut karena orang tersebut adalah orang yang percaya sama kita. Tapi ada nggak sih kayak misalnya nih gitu, lagi patah hati baru pertama kali gitu, menyadari patah hatinya, mungkin ada kalau dari psikologi gitu ya, ilmu psikologi, jadi seorang psikolog gitu, udah sebaiknya mungkin ada exercise-nya atau mungkin ada rutinitas yang bisa dilakukan gitu, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih Mas Helmi? Oke, sebetulnya biasanya kesalahan yang kita lakukan ketika kita lagi broken heart adalah memberikan kata-kata yang negatif pada diri sendiri. Itu yang membuat jadi lebih sakit lagi. Nah, makanya kita perlu berlatih tadi self-compassion, self-talk. Gitu. Jadi ketika kita ngerasa sakit, ngerasa sedih, kita coba atur nafas, kita coba untuk relaksasi nafas, sambil biarin aja, misalnya ada kata-kata negatif di kepala kita kalau kita tuh bodoh apa segala macam, biarin, terus kita kasih mantra buat diri kita, atau kita kasih penguatan buat diri kita. Oke, lu kemarin melakukan kesalahan dan lu memang gagal dalam hubungan ini, tapi kegagalan tuh milik semua orang, gitu. Kesalahan milik semua orang dan lu lagi salah aja sekarang, gitu. Jadi nggak apa-apa. Yuk sekarang gimana caranya supaya bisa lebih tenang? Setelah lebih tenang, planningnya mau ngapain? Itu namanya positive self-talk, bagian dari self-compassion. Jadi sebenarnya self-compassion itu adalah 3 ya komponennya. Yang pertama self-kindness, kita berbuat baik sama diri sendiri, kasih kata-katanya yang positif ke diri sendiri. Yang kedua itu adalah common humanity. Common humanity, bahwa kegagalan, kesalahan adalah milik semua orang. Gitu. Walaupun kita tidak jadinya memanjakan ya, jadi bolehlah ngelakuin ini, ngelakuin itu, enggak. Kita tetap harus membimbing diri kita untuk melihat sebetulnya kesalahan kita sefatal apa sih? Lalu apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terjadi lagi? Yang ketiga adalah mindful. Tadi sempat dibahas kalau kadang-kadang kita melebih-lebihkan perasaan, melebih-lebihkan cerita gitu. Nah, kita perlu mindful. Salahnya di mana sih? Apa sih waktu itu kejadiannya seperti apa sih? Tetap objektif. Nah, tetap ini kan sesuatu yang susah untuk dilakukan sendiri. Gitu. Jadi, balik lagi, support system itu penting. Ketika kepala kita tidak bisa berpikir jernih, logis, kita butuh logika orang lain. Gitu. Jadi kita butuh ngobrol sama orang lain, butuh cari pandangan dia seperti apa. Gitu. Sebetulnya itu sih exercise yang bisa kita lakukan. Dan juga gini, mau perasaan negatif atau bukan negatif sih, perasaan tidak menyenangkan apapun, itu sumbernya adalah hormon stres. Hormon stres bisa dikurangi lewat meningkatkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan didapatkannya dengan apa?
tetap terkoneksi dengan orang-orang yang tersayang, Iya. berolahraga, punya achievement, kontribusi ke komunitas kita, itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa membantu kita lebih kuat dalam menghadapi rasa sakit. Gitu. Oke. Oh, tentang mantra. Iya. Aku punya mantra. Apa tuh? Aku punya mantra, maksudnya aku punya answered prayers are coming. Jadi setiap kali aku baca itu, setiap aku terbaca dan sebagainya, aku kayak itu salah satu source gitu bahwa kayak oh yes, it's coming. Apapun itu gitu, kerjaan, teman-teman segala macam gitu. Itu jadi satu mantra. Sebenarnya dirimu punya mantra? Kalau aku ngomongin soal sakit hati kadang biasanya gini. Kita tuh bisa sakit hati karena orang lain kan menyakiti. Sebenarnya yang menyakiti kan orang lain yang melakukan hal negatif sama kita gitu. Kenapa kita yang jadi korban? Aku mikir, oh iya, karena orang yang menyakiti pun sebenarnya dia punya isu, dia punya sesuatu dalam dirinya dia sampai dia akhirnya nyakitin gitu. Jadi aku stop untuk menjadikan diri sebagai korban, tapi aku nggak mau ada di posisi itu gitu. Jadi aku harus menang di atas tindakan orang lain yang menyakiti aku karena it's not on me, karena orang itu yang berusaha nyakitin kan, dan aku harus punya self system sendiri untuk gue nggak mau tersakiti karena kesalahan orang lain gitu sih kalau aku. Iya. Nah, proses kita bisa healing adalah ketika kita mengubah pandangan yang asalnya kita victim, kita jadi hero buat diri kita. Gitu. Itu self compassion juga. Gitu. Jadi ini juga bisa digunakan supaya kita jadinya siap untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Iya. Meskipun jatuh bangun jatuh. Jatuh. Diawali dengan lagu dangdut, diakhiri dengan lagu dangdut. Buat yang kalau misalnya pengen ngobrol juga sama Mas Helmi nih, pengen suka tadi kita ngobrol dan pengen curhat langsung, pengen konseling, bahkan ya. Bisa ketemu sama Mas Helmi di Oratio Fide Klinik Bandung, karena Mas Helmi juga praktek di sana, betul ya? Betul. Nah, bisa didapetin juga informasi-informasi tentang Oratio Fide Klinik Bandung, karena di sana banyak menyediakan layanan medis ya, mulai dari dokter gigi umum, spesialis periodonti, terus juga spesialis prostodonti, gigi konservasi, terus juga ada spesialis ortodonti, gigi anak, bedah mulut, kemudian juga ada dokter umum, spesialis anak, spesialis saraf, bedah onkologi, penyakit dalam, rehabilitasi medik, dan juga psikologi gitu. Oratio Fide juga ini alamatnya ada di Dr. Cipto nomor 5 Pasir Kaliki, Bandung. Pengen tahu info lebih lanjutnya, follow Instagram aja @oratioklinik sama Instagramnya Mas Helmi di @hilmihakim. Oke, berarti terserahkan nih sekarang ya kita tentang patah hati atau broken hearted, bahwa ini bukan sesuatu, ini bukan aib. Ya. Ya kan? Patah hati bukan aib, kita bukan sesuatu hal yang permanen juga. Ya, nothing lasts forever gitu. Jadi mau itu emosi positif, negatif, mau emosi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, semuanya akan naik turun. Just breathe.